Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dodi, saya di kelas Fiskal A dengan NPM 2306203356. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal dan filosofi atau dasar pertimbangan kenapa saya memilih topik ini. Mungkin interview ini bisa menjawab. Halo semuanya, balik lagi sama gua. Dan sekarang gua lagi di Bamen, di kantinnya Via. Dan sekarang ada temen gua nih. Gua bakal tanyain pertanyaan-pertanyaan. Kayak dengan siapa mbak? Dengan Acel, Dari kelas? Fiskal C. Nah, jadi gue punya pertanyaan nih. Lu tahu nggak sih perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal? Setahu gue sih kalau laba rugi komersial itu yang nggak bisa diakuin secara pajak ya. Kalau yang fiskal bisa nih diakuin secara pajak, gitu aja sih. Jadi pemahaman mereka sampai di situ aja guys. Dan gue bakal jelasin lebih lanjut. Let's go. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Penjelasan tersebut sekaligus merupakan penjelasan dari laporan laba rugi komersial. Nah, kemudian apa itu laporan laba rugi fiskal? Laporan laba rugi fiskal adalah laporan laba rugi komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Laporan laba rugi fiskal akan menjadi dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak. Setelah mengetahui tentang penjelasan apa itu laporan laba rugi komersial dan apa itu laporan laba rugi fiskal, sekarang kita pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya? Nah, di sini saya menyajikan perbedaannya dari 4 sisi. Yang pertama adalah dasar penyusunannya, yang kedua pengakuan penghasilan dan biaya, yang ketiga pengakuan penyusutan dan amortisasi, dan yang terakhir penilaian persediaan. Nah, mulai dari yang pertama, dasar penyusunannya. Dalam laporan laba rugi komersial, itu berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Publik atau DSAP. Sedangkan dalam laporan laba rugi fiskal, itu berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya. Kemudian yang kedua, dari sisi pengakuan penghasilan dan biaya. Dalam laporan laba rugi komersial, penghasilan dan biaya diakui pada saat terjadi dan memenuhi kriteria pengakuan berdasarkan SHK. Sedangkan dalam laporan laba rugi fiskal, penghasilan dan biaya diakui pada saat menjadi hak dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini berarti bahwa penghasilan tidak hanya diakui pada saat terjadi, tetapi juga harus memenuhi persyaratan perpajakan lainnya. Yang ketiga, dari segi pengakuan penyusutan dan amortisasi. Dalam laporan laba rugi komersial, penyusutan dan amortisasi dihitung berdasarkan metode yang sesuai dengan aset dan masa manfaat aset tersebut. Contohnya, double declining dan straight line. Sedangkan, dalam laporan laba rugi fiskal, penyusutan dan amortisasi dihitung berdasarkan metode dan tarif yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPH. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu dari segi penilaian persediaan. Dalam laporan laba rugi komersial, metode perhitungan persediaan pada laporan keuangan komersial dapat menggunakan 3 metode, yakni first in first out atau FIFO, average, dan last in first out atau LIFO. Setelah mengetahui tentang perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh pengaplikasiannya. Soalnya, PT Dogo Digi bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT Dogo Digi merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Dogo Digi pada 2022 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Nah, kita harus tahu dulu sebelumnya, koreksi fiskal itu gunanya yang positif dan juga negatif itu, kalau misalnya yang positif, dia implikasinya penghasilan netonya akan lebih besar. Dan jika koreksi fiskal negatif, implikasinya adalah penghasilan netonya akan lebih kecil gitu. Itu satu hal yang harus kita ingat dari awal. Oke. Mulai dari pertama, dari segi penjualannya tidak ada koreksi. Kemudian ada HPP atau harga pokok penjualan, persediaan awal, pembelian, persediaan akhir.
dan penghasilan bruto usahanya Rp770.000. Tidak ada perbedaan antara fiskal dan komersial. Dan beban operasionalnya, pertama ada gaji. Gaji termasuk ke dalam biaya 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Jika suatu biaya itu merupakan 3M, itu boleh dijadikan beban. Jadi tidak ada koreksi ya. Nah, yang pertama ada gaji Rp55.000, tunjangan transport karyawan Rp45.000, beban makan kantor Rp6.000. Nah, di dalam beban pengobatan ditanggung perusahaan yang Rp20.000 ini kita koreksi positif. Karena ini bukan termasuk yang bisa dijadikan beban atau non-deductible expense dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian ada beban training karyawan, beban seragam satpam 12.000, dan beban sanksi administrasi. Nah, beban sanksi administrasi ini adalah non-deductible expense juga yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Sehingga kita koreksi positif 10.000. Kemudian ada beban bunga pinjaman, ini tidak ada koreksi. Cadangan penghapusan piutang. Nah, di sini juga dikoreksi positif karena merupakan non-deductible expense yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Beban listrik dan telepon kantor, biaya 3M, 24.000. Kemudian ada premi asuransi kebakaran pabrik 10.000, dan bantuan untuk panitia HUT RI. Nah, ini dikoreksi positif karena non-deductible expense yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Dan total beban operasionalnya dari sisi komersial itu 214.000, dari sisi fiskalnya 184.000. Sehingga penghasilan itu usahanya dari segi komersialnya 556.000, dari sisi fiskalnya 586.000. Kemudian ada penghasilan dari luar usaha. Nah, sewa kendaraan box PT Kalimantan Bersatu. Nah, di dalam pasal 23 yang huruf C, sewa dan jasa dikenakan 2%. Jadi dikoreksi positif 200, sehingga dari segi fiskalnya ini 10.000. Nah, keuntungan selisih kurs 5.000, ini boleh diakui sebagai beban, sebagai penghasilan, maaf. Kemudian penerimaan kembali PBB, jasa giro bank semesta, ini dikoreksi negatif 2.000 karena merupakan bukan objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Pada penghasilan bunga deposito juga bukan objek pajak yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang PPH. Sehingga total penghasilan luar usahanya dari segi komersial 22.800, dari segi fiskalnya 20.000. Kita asumsikan beban dari luar usaha ini tidak ada, dan laba bersih dalam negeri 578.800, dari segi fiskal itu 606.000. Dan penghasilan ini penghasilan dari luar negeri, yaitu penghasilan dari Malaysia ada 200.000, dan ini 200.000 juga. Sehingga eh, ini otomatis 806. Oke. Nah, sehingga penghasilan kena pajaknya dari segi komersial itu 778.800, dari sisi fiskalnya Rp806. Dan step-step selanjutnya adalah ntar bakalan dikurangin PTKP dan seterusnya. Oke, mungkin sekian untuk contoh soalnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.